Di sini diriwayatkan Bukhari dan Ahmad, Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, surga memiliki 8 pintu. Ini riwayat Bukhari. Riwayat Imam Ahmad dari Utbah bin Abdus Salam secara marfu bersambung hingga Nabi SAW dengan lafaz surga memiliki 8 pintu dan neraka memiliki 7 pintu. Saksi bahasan, surga memiliki 8 pintu utama gerbang. Di dalamnya ada pintu-pintu yang lain lagi seperti pintu sholat, pintu puasa dan seterusnya. Di dalamnya pintu-pintu itu ada miliaran istana karena semua orang bisa memiliki sampai jutaan istana di surga itu. Tergantung amal yang dia lakukan. Saya sudah pernah jelaskan seperti misalnya siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Jadi setiap hari kita bisa dapat istana di surga. Kalau umurnya orang 70 tahun, kan itu. Berarti 70. 1 tahun 365 hari, 365 istana. Kali 70. Berapa ribu tuh istananya satu orang. Baru dari sholat itu saja. Ada hadis yang berbunyi, siapa yang membaca Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad 1 hari 10 kali, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Baik, kalau 1 hari saya baca 100 Al-Ikhlas, saya punya berapa istana? 10 istana. Ada hadis Nabi SAW bagi bapak-bapak terutama. Siapa yang pergi ke masjid dapat 1 istana di surga. Siapa yang pulang dari masjid ke rumahnya karena dia cuma hadiri sholat 5 waktu, maka dapat 1 istana di surga. Berarti 5 waktu sholat wajib kita punya 10 istana di surga 1 hari. Ini selain tadi Qul Huwallahu Ahad, selain tadi sholat 12 rakaat sehari semalam. Hadis yang lain, siapa yang membangun rumah buat Allah di muka bumi masjid, maka dia akan mendapatkan istana di surga. Kan gitu. Sampai dalam sebuah hadis, siapa yang membangun istana, siapa yang membangun masjid di muka bumi sebesar sarang burung, dalam makna yang lain adalah cakaran kaki burung di tanah, gitu kan? Jadi seperti sarang burung untuk taruh telurnya kecil seperti itu saja. Misal kita cuma nyumbang 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 10.000, mungkin itu yang kita mampu, lalu digabungin, dibeliin semen, batu bata, dimasukin di masjid itu, dapat istana di surga. Berapa banyak itu celengan-celengan di pinggir masjid. Jangan dilewatkan begitu saja. Sumbang. Kemarin sudah sumbang. Kemarin itu sudah dicatat. Sudah ada istananya di surga. Sumbang hari ini. Kenapa nggak mau nyumbang lagi? Gitu kan? Harus nyumbang. Kesempatan. Setiap ada kegiatan-kegiatan sosial, ada kegiatan-kegiatan amal jariah, jangan ditunda. Nyumbang. Nggak ada waktu buat kita ini. Kita tidak tahu ajal kapan datang. Jadi di sini dikatakan, ya, bahwasanya pintu surga memiliki 8 pintu gerbang dan juga memiliki neraka memiliki 7 buah pintu. Tuh teman-teman, insya Allah di surga tidak ada penyesalan ya. Tapi sayang kita masih di dunia. Kalau ada orang masuk di pintu gerbang pertama, di derajat pertama, udah luar biasa itu. Nanti akan kita jelaskan di sini ada penduduk surga yang paling rendah derajatnya. Bagaimana fasilitasnya? 10 kali lipat raja terkait dunia, Nabi Sulaiman alaihissalam. Orang dapat itu sudah luar biasa sebenarnya. Tapi kenapa mumpung hidup nggak cari yang pintu ke-8 derajat yang paling tinggi surga Firdaus? Sementara Nabi SAW bilang, kalau kalian mohon kepada Allah, mohon Firdaus, karena dia tertingginya surga. Amal kita memang mungkin tidak bisa maksimal membawa ke sana, tapi kita mencoba ikhtiar maksimalin. Mulai belajar sekarang, setiap ibadah nikmatin, kasih maksimal. Ada kesempatan sedekah, sedekah maksimal. Ada 100.000 dengan 10.000, keluarin 100.000. Keluarin, yakin Allah akan bukain keran rezeki kalau itu. Dan kita akan tambah derajat kita di surga. Nggak ada waktu. Kalau kita nggak sedekah sekarang, lalu kapan kita sedekah? Mungkin kita meninggal besok. Oh besok aja, besok nanti meninggal. Jangan tunda amal-amal.